Di belakang itu masih ada taman besar. Jadi andaikan teman-teman beli rumah ini, itu masih banget mungkin untuk dibesarin lagi atau rumah tumbuh. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Pondok Cabe, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Privé Hills Residence. Ya, di Privé Hills ini tuh ada 3 tipe, teman-teman. Hari ini kita mau nge-reviewnya itu yang tipe Agave. Tipe Agave ini luas tanahnya 72 meter persegi dan luas bangunannya 56 meter persegi. Sebelum kita mulai bahas rumahnya, kita bahas sedikit tanaman kali ya. Ini tanamannya menarik loh. Jadi kalau kita mau bikin satu taman yang simple kayak gini, itu cukup pakai rumput gajah mini gini sama dikasih ketapang kencana kayak gini nih. Ini kalau udah besar, nanti si ketapang kencana ini tuh bisa jadi pohon peneduh buat si rumah ini. Jadi ini pilihan yang bagus banget untuk satu taman yang mau kelihatannya itu minimalis tapi berguna gitu. Jadi dengan adanya ketapang kencana ini nanti kalau udah besar dia akan jadi pohon peneduh. Yuk kita bahas rumahnya dari atas ya. Nah teman-teman, kalau kita mau bikin satu rumah yang atapnya kelihatan datar seperti ini nih. Nah ini bisa ditinggiin sedikit temboknya, habis itu kita bisa taruh satu atap menuju ke belakang. Jadi kalau dari depan itu kelihatannya bener-bener seperti rumah yang nggak pakai atap nih teman-teman. Bukan nggak pakai atap sih, maksudnya nggak pakai genteng. Jadi kelihatannya makin minimalis lagi. Nah teman-teman, kalau untuk rumah ini itu perpaduan warna itu ada 3. Jadi ada abu-abu tua, ada abu-abu yang muda, dan ada warna putih nih teman-teman. Putihnya itu dia agak off-white ya. Nah yang kerennya dia mempadu-padankan sama cornwood nih di sini. Nah cornwood ini menarik teman-teman, karena ini dimiring-miringin gini ya. Selalu gue bilang kalau misalnya kita lagi bikin satu rumah itu akan semakin menarik kalau ada permainan maju mundur dari rumahnya. Nggak flat-flat aja. Zaman sekarang itu arsitek bikin satu ide baru. Nggak ide baru banget sih sebenarnya. Jadi ini sedikit dimiring-miringin dan ini lagi tren nih teman-teman. Nah ini miring-miringnya itu dia gunain cornwood nih teman-teman. Kalau teman-teman tahu, cornwood itu adalah satu bahan pengganti kayu ya. Dia bahan dasarnya itu dari semen. Nah habis itu warna aslinya itu abu-abu. Tapi setelah dicat fiber coat dia bisa berubah jadi warna coklat yang benar-benar kayu banget. Dan kalau teman-teman mau bikin kayak gini, ada kemiringan-kemiringan, sebenarnya rumah ini kan nggak miring ya. Jadi ini bisa ditambahin. Mungkin di belakangnya itu ada kerangkanya. Habis itu ditambahin si cornwoodnya ini. Habis itu dicat, ya jadinya sebenarnya seperti kayu. Nah teman-teman, ada yang menarik dari perumahan ini. Perumahan ini tuh jalannya lebar banget ya. Tahu nggak nih berapa? Ini 7,5 meter. Itu jarang banget ada di perumahan-perumahan zaman sekarang teman-teman. Dan yang lebih kerennya lagi, teman-teman nggak akan ngelihat ada listrik di atas. Jadi listrik di perumahan ini udah di bawah semua. Jadi kesannya ketika kita masuk perumahan ini selalu kelihatan rapi. Ya sekarang kita menuju ke sini, teman-teman bisa lihat ini gunain kusen aluminium warna hitam. Ini menarik banget sih, daripada kita pilih kusen warna putih yang nantinya bisa menguning dan cepat kotor, kita bisa pakai si kusen warna hitam ini nih. Dia nggak akan cepat kotor kalau ada debunya, dan yang menariknya silen-silen yang dipilih di sini juga udah warna yang gelap. Mungkin basi banget kita ngomongin silen kayak gini terus, cuman masih banyak yang sekarang gunain di sini tuh warna putih. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga selama kita rajin ya. Tapi kalau nggak rajin itu benar-benar jadi kotor banget teman-teman. Jadi di sininya putih, di sininya silennya pakai putih, tapi silennya ini berubah menjadi coklat. Nah itu kita nggak mau, kecuali kita orangnya benar-benar rajin banget untuk bersihin. Ya, ini menarik udah pakai kusen aluminium warna hitam dan silen warna hitam. Nah teman-teman, begitu kita naik ke sini ini ada teras ya. Teras cukup luas. Jadi sebenarnya mungkin masih bisa ditaruh kursi di sini buat santai-santai nih kalau sore. Dan yang menarik adalah bagian sininya nih. Jadi ini tuh dicat abu-abu nih teman-teman. Ini dicat abu-abu, akan lebih baik sih sebenarnya kita bisa tambahin keramik ini ke sini ya. Cuman ini menarik teman-teman karena ini adalah bagian yang sering banget kotor ya. Nah ini dicat warna abu-abu, jadi ngebikin kalau sampai ada tanah-tanah yang muncrat ke sini, ya itu nggak akan terlalu kelihatan kotor. Yuk kita menuju ke sini. Ternyata di rumah ini udah gunain smart lock dari Bardi nih teman-teman. Smart lock dari Bardi ini menarik karena dia bisa pakai tap, bisa pakai fingerprint, dan bisa juga pakai kode. Nah, bisa juga dibuka dari handphone. Dan ini simple bro. Ini lo tinggal ke Tokopedia, habis itu beli, sama tambahin pemasangan.
udah dipasang di rumah lo. Jadi bener-bener langsung kita pesen nih, besoknya udah dipasang, sorenya udah jadi. Dan masangnya cepet, cuma 1 jam. Ya kita masuk sini ya. Nah ini kita sekarang gunain kartu nih teman-teman. Dan dia kalau misalnya sampai ada apa-apa baterainya habis segala macam, ini udah ada kunci manualnya. Oke, sekarang kita masuk ke rumahnya. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk rumahnya, ada satu yang gue highlight. Jadi ini pintunya itu gunain solid engineering nih teman-teman. Nah pintu solid engineering ini tuh menyelesaikan masalah dari pintu solid teman-teman. Pintu solid itu kan dia suka melengkung, suka memuai, suka menyusut juga. Nah kalau pakai pintu solid engineering ini, dia udah nggak dapat masalah kayak gitu. Kecuali teman-teman pakai pintu kayu yang bener-bener udah tua banget, jadi udah nggak menyusut dan nggak memuai. Yuk, begitu masuk kita langsung ketemu sama satu ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga nih teman-teman. Ada yang menarik dari ruang tamu ini adalah ini teman-teman. Ini adalah wall panel. Nah, kalau biasanya kalau kita datang ke developer itu mereka banyak gunain HPL. Kalau ini enggak, dia gunain batu tempel warna putih seperti ini. Habis itu disusun bata seperti ini, jadi kesannya ya bener-bener kayak bata yang dicat putih nih. Ngebikin rumah kita nuansanya tuh lebih hangat lagi, lebih homey lagi. Dan wall panel ini cocok banget ditempelin sama ambalan yang modelnya seperti ini nih teman-teman. Jadi ada setengah kuda-kudanya kayak gini nih. Bukan ambalan yang cuman satu tipis begini, tapi diekspos si setengah kuda-kudanya. Nah namanya juga rumah compact, jadi kita harus milih-milih furniture yang juga compact teman-teman. Seperti meja coffee table ini. Meja coffee table kok gitu sih? Coffee table ini aja. Meja kopi ini. Nah, seperti meja kopi ini, teman-teman. Jadi ini cocok sama ukuran ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga ini. Nah, di bagian depannya ini ada yang menarik, teman-teman. Jadi ini itu bukan wallpaper nih, tapi teknik ngecat yang ngebikin tampilan dari dinding kita itu seperti unfinished. Nah ini lagi ngetren nih teman-teman nih. Jadi sekarang ada alternatif kalau kita nggak suka pakai wallpaper, mungkin karena suka ngelotok-ngelotok apa segala macem, bisa juga pakai cat model seperti ini. Dengan adanya cat yang model unfinished seperti ini, hasilnya cocok banget ketika kita taruh satu jam dinding yang warnanya hitam kayak gini, berkesan agak industrial-industrial dan dipadu padan sama wall panel di sini dari HPL warna coklat tua, tapi nggak tua-tua banget nih teman-teman. Jadi ini agak muda sedikit dan ini modelnya garis-garis seperti ini. Ini agak susah bikinnya teman-teman. Jadi ini sekitar 2 cm. Habis itu ini 1 cm. Ini 2 cm, 1 cm gitu teman-teman. Jadi dibikin kotak-kotak seperti ini yang ngebikin rumah kita menjadi berkesan lebih tinggi lagi. Nah, kalau teman-teman perhatiin, itu ada sambungannya tuh di situ. Kenapa ada sambungannya? Karena ada keterbatasan ukuran dari multiplex dan HPL. HPL dan multiplex itu panjangnya 240 cm. Jadinya kalau kita ngelebihin dari 240 pasti ada sambungan. Tergantung kasusnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada sambungan seperti ini, kayak di rumah ini kan mulai dari sini. Kalau kita bikin sambungannya dari sini, terlalu kelihatan nih kalau kita lagi duduk di situ. Tapi karena ini ditaruh di atas, jadi sambungannya nggak terlalu kelihatan. Nah, dari ruang keluarga ini kita menuju ke sini. Nah, menarik nih. Gue suka banget sama developer ini. Ini ukurannya compact, tapi dia bisa naruhin satu meja makan yang ukurannya juga nggak terlalu besar. Tapi jadinya fungsional banget ya teman-teman. Karena ini bener-bener ya, space-nya tuh masih enak gitu. Ini kursinya juga dipilih yang simple. Nah, maksud gue begini nih. Jadi ini adalah meja makan. Nah, meja makan itu kan kakinya bisa macem-macem. Tapi karena kita tahu ini rumah compact, kita bisa pilih meja makan yang pakai holo kecil kayak gini nih. Jadi kesan yang didapat itu nggak ngebikin meja makan ini kelihatan bulky, yang ngebikin ruangan ini jadi sesek. Nah, dengan pemilihan-pemilihan holo kecil seperti ini sebagai kaki meja yang ditimpa sama HPL seperti ini, ngebikin kita punya space kaki di sini juga jadi lebih besar. Andaikan ini dipilih yang lebih besar 4x4, lumayan nih, karena kalau rumah compact itu kita harus berpikir senti per senti.
Nah, kalau menurut gue, layout dari si dapurnya ini menarik karena di sini dijadiin tempat untuk naruh si kulkas. Ngepas banget sama kotakan si meja makan ini. Dan di bagian sini dibikin jadi dapur yang cukup compact nih teman-teman. Sebenarnya ada pilihannya, ada dua sih. Ini bisa aja sebenarnya kita panjangin ke sini sampai di sebelah sini dapurnya. Habis itu kita bikin satu gawangan untuk si kulkas ini. Jadi kita punya meja preparation. Ini dapur ini compact, tapi kekurangannya nggak punya meja preparation. Jadi contohnya kayak gini. Kita kan nggak mungkin sekarang motong cuma di sini kecil. Agak susah ya. Tapi kalau untuk secara fungsi yang kita mau masak simple-simple, ini dapur udah cukup banget. Nah, ini dia gunain HPL di sini dan ini pakai handle-nya simple aja kayak gini. Habis itu di sini pakai solid surface dan backsplash-nya dia gunain keramik Metro atau keramik Subway yang mahal ya teman-teman karena udah ada bevel ya. Dan nggak lupa dikasih coakan di sini untuk naruh lampunya. Kalau yang di atas ini modelnya coak aja sederhana teman-teman seperti ini. Cuman sayangnya, nah ini ada sayangnya. Jadi ini nggak pakai edging. Ini dia langsung pakai HPL nih. Jadi di bagian sininya itu tuh ada garis hitam ya dan berkesan tajam. Kalau dia pakai edging itu di sini dia ada edgingnya gitu. Gimana ya ngomongnya? Ada buletannya gini yang ngebikin dia kelihatan lebih bagus. Iya, ini nggak pakai. Iya, ini pakai HPL semua nih. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita mau nawar desainer interior. Iya, bro. Karena kalau pakai edging itu pasti jadinya lebih mahal daripada kita nggak pakai edging seperti ini. Tapi ya kalau tukangnya rapi, hasilnya bisa rapi juga. Oke, sekarang kita menuju ke sini, teman-teman. Jadi di sini itu ada satu kamar mandi. Kamar mandi simpel aja, dia memanfaatkan ruang di bawah tangga nih. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini. Ini begitu masuk, ini ada showernya nih. Ini ada showernya di sini. Udah keran air panas dingin. Dan ada klosetnya. Jadi klosetnya itu memanfaatkan dari ruang di bawah tangga nih. Kalau teman-teman lihat, tinggi gue nih 185 cm. Tapi ketika gue duduk untuk gunain kloset ini, ruang di atas kepala gue tuh masih banyak banget. Dan ketika gue berdiri juga nggak kejeduk tuh. Ini adalah cara memanfaatkan ruang di bawah tangga yang baik. Dan gue suka banget pemilihan warna ubin ya teman-teman. Karena warna ubinnya dipilih terang. Jadi ini kalau misalnya kita sekarang lagi mandi, seperti yang gue bilang ini kan ada air-air nih, kalau teman-teman lihat nih. Karena ini modelnya adalah kamar mandi basah. Ini air-air ini kalau kering dia kan menimbulin jamur kaca kan. Ini akan nyaru karena pemilihan warna keramiknya yang putih bersih seperti ini. Bukan putih bersih sih sebenarnya, abu-abu muda banget. Jadi kesannya kamar mandi ini akan selalu bersih. Nah, yang menariknya teman-teman, ini dari si kamar mandi itu dia memanfaatkan ruang di bawah tangga. Dan ini ada juga bagian yang manfaatin di bawah tangga nih teman-teman. Nah, ini adalah tempat untuk naruh mesin cuci. Menarik ya? Jadi ternyata ukurannya itu masih pas untuk satu mesin cuci front loading seperti ini. Cuman selalu gue ingetin teman-teman, kalau kita pakai mesin cuci front loading ini, deterjennya itu berbeda sama deterjen kita pakai top loading. Jadi kalau teman-teman datang ke supermarket, teman-teman bisa lihat ada gambar spesial untuk deterjen yang gunain si front loading ini. Dan front loading ini apa sih gunanya teman-teman? Kalau kita punya kaos atau baju yang bagus, dia lebih ngebikin kaos itu nggak cepet rusak teman-teman. Jadi ya baju kita lebih awet. Cuman ya itu dia, harganya lebih mahal dan deterjennya juga lebih mahal. Cuman yang menariknya, kalau kita taruh di tempat-tempat yang ada di bawah tangga seperti ini ya dia bisa muat karena dibukanya dari depan bukan ke atas. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah satu ruang tidur sebenarnya. Cuman zaman sekarang ini developer kan lagi berpikir kalau kita butuh ruang untuk work from home nih. Jadi dijadiin satu tempat kamar di bawah ini untuk jadi work from home. Jadi kalau teman-teman kita lagi datang ke rumah, kita bisa undang mereka di sini untuk kerja-kerja bareng-bareng atau untuk ngobrol-ngobrol nih. Teman-teman bisa lihat ini mejanya sih beli jadi aja sederhana. Cuman ini ada coakannya begini, menarik ya. Jadi untuk bukanya dia dicok-cok seperti ini. Nah kalau kita beli jadi itu jarang banget yang udah soft closing teman-teman. Nah teman-teman kalau kita beli produk jadi yang ada di pasaran loh, bukan ya produk jadi kan juga banyak yang bener-bener bagus. Maksud gue dalam artian solid gitu ya.
Kalau kita beli di produk jadi yang ada di pasaran, yang simple-simple gitu, yang ada di supermarket bangunan atau di mall-mall, itu kebanyakan sekarang itu bahannya dari particle board teman-teman. Jadi berbeda sama kalau kita bikin custom. Kalau kita bikin custom dalamnya multiplex, ini pakai HPL. HPL itu high pressure laminate, jadi dia itu tahan panas teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai yang particle board ini, dia pelapisnya itu bukan HPL tapi setingkat di bawah HPL. Jadi ya untuk keawetannya ya dia kalah sama multiplex dan HPL. Cuman ya kalau beli jadi, apa bro bedanya? Lebih cepat aja. Lebih cepat, ya kan? Mas, mau beli yang itu? Iya. Oke, pasangin, gitu, selesai gitu. Dan ya kalau secara desain sebenarnya ya bagus-bagus aja kalau beli jadi kayak gini. Ini kan dia pakai besi kayak gini teman-teman. Oke, nah ini di bagian sininya ini ada satu tempat ambalan-ambalan yang juga beli jadi juga nih teman-teman. Nah, kekurangannya apa nih? Salah satunya ya, bro. Kalau dia pakai particle board seperti ini, kalau buku lu bener-bener banyak nih, dulu kan buku lu banyak banget tuh. Buku lu banyak banget dan tebel-tebel gitu, walaupun nggak dibaca gitu, cuma biar kelihatan pinter. Itu apa kekurangannya, bro? Kalau bukunya berat, ini tuh melengkung nih. Oh, bisa gitu ya? Bisa melengkung. Nah, sayang kalau udah melengkung kayak gini kan dia jadinya nggak awet gitu. Itu aja sih perbedaannya kalau pakai particle board. Jadi ya kalau kita mau awet sama particle board sama barang-barang kayak yang gunain particle board gitu ya, kita juga mesti ukur-ukur juga gitu. Jangan juga lo taruh buku pintar, kamus bahasa Indonesia terlalu berat-berat gitu, jangan. Gitu, taruh di bawah aja dia mungkin. Nah, ini ada satu sofa. Sofanya sofa bed aja sederhana, cuman yang gue suka adalah ini nih. Jadi ini cat yang tadi gue bilang dipadu padan sama warna hitam nih. Jadi berasa kamar ini maskulin teman-teman. Dan gue suka banget sama ini sih sebenarnya. Ini adalah lampu IKEA favorit gue. Jadi ini bisa digunain untuk baca di sini, tapi bisa juga buat nerangin ruangan. Nah, seperti yang gue bilang, kalau kita sekarang udah terlanjur punya satu rumah developer yang lampunya di tengah doang begini. Nah, sedangkan kita punya saran banyakin lampunya di dalam satu ruangan, tapi wattnya dikurangin. Nah, teman-teman bisa gunain standing lamp seperti ini. Jadi di sini bisa dikasih meja belajar, di sini bisa dikasih standing lamp. Di sini tetap ada lampunya. Jadi kalau kita benar-benar butuh terang semua dinyalain, tapi kalau kita mau redup, kita bisa cuman gunain satu standing lamp seperti ini. Yuk sekarang kita menuju ke belakang dulu. Ke lantai 2 dulu. Yuk. Gue suka desain railingnya nih teman-teman. Railing yang benar adalah seperti ini. Jadi kita tuh nggak bisa manjat-manjat, anak kita juga aman kalau misalnya kita punya railing model seperti ini. Kalau bayangin kalau railingnya kayak gini, udah pasti jadi bahan panjatan anak-anak. Nah, ini juga udah dikasih plain teman-teman. Kalau untuk lantainya dia gunain homogeneous style 60-60. Yuk kita naik ke sini. Nih bisa dibilang tangganya enak loh, bro. Nggak capek. Iya, ininya. Jadi kalau kita mau bikin tangga yang baik itu teman-teman, jangan lebih dari 18 cm. Kalau kita udah bikin 18 cm, itu udah pasti kita kalau naik tangga itu nggak capek. Nih. Bang Doi baru beli baju baru. Ini sini dong. Kamu nih lagi pamer. Street Racing Team Old Genesis. Keren aja. Keren ya. Ini buatannya Old Genesis ya? Yoi. Oke. Old Genesis itu siapa? Old Genesis itu tempat motor, man. Tempat motornya siapa? Motor Gani Rahman. Gani Rahman. Gani Rahman itu adalah motovlog yang punya toko di Bintaro Sektor 7. Sektor 5 ya? Sebelahnya Holy Cow. Sampingnya Holy Cow. Jadi kalau teman-teman nyari baju-baju keren kayak gini, bisa mampir ke Old Genesis. Old Genesis. Bye. Bye. Gani Rahman, lu gimana sih? Ada yang menarik dari tangga ini teman-teman. Ini ada satu space dikasih lukisan-lukisan kayak gini, bukan lukisan sorry, portrait. Nah ini sebenarnya jadi bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman nih kalau misalnya punya ruang bawah tangga, habis itu bingung mau naruh apa yang simple tapi bikin menarik. Bisa dibeli frame-frame seperti ini yang bentuknya kotak. Jangan lupa dikasih putihnya di sini, habis itu dikasih foto hitam putih seperti ini dan ditaruhnya senti per sentinya tuh simetris. Hasilnya bisa menarik juga. Nah, begitu sampai ke lantai 2, kita langsung ketemu sama satu kamar mandi dan 2 kamar tidur. Kita masuk kamar mandi dulu ya. Kamar mandi yang menarik loh ini.
Ini gue udah lama nggak ngeliat kayak gini. Itu French door ya? Iya, jadi gini bro. Kok unik sih? Ini menarik. Jadi gini, kalau kita mau mesen temper, itu mahal. Kalau kita pakai kaca biasa, murah, tapi serem. Karena kesenggol dikit, pecahnya rese. Pecahnya tuh bener-bener gede-gede gitu. Kalau temper tuh kecil-kecil, kayak mobil. Nah, supaya aman, caranya adalah dikasih frame seperti ini. Nah, zaman dulu itu dikasih frame kayak gini bikin norak rumahnya. Karena frame doang. Nah, sekarang ternyata diakalin jadi French door, jadi menarik ya. Iya kan? Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi nyari partisi kaca yang harganya murah tapi aman dan bentuknya menarik. Oke loh ini oke bener. Menarik idenya. Jadi begitu masuk kita langsung ketemu sama satu shower di sini. Ini dari ratusan rumah developer. Tingginya pas ini. Cuman ini yang tingginya pas sama gue. Asli. Ini di rumah gue segini bro. Tinggi juga man. Akhirnya bini gue komplain. Dia nggak bisa nyampe kan? Iya. Akhirnya sekarang gue selesaikan dengan Paloma. Jadi gue pakai rain shower gini, tak jadi ini gue dapet tinggi, hand showernya di sini. Jadi nggak rese-rese lagi kayak gini. Tapi nih ya yang bener sih sebenarnya kayak gini tinggi men. Jadi yang orang pendek juga sebenarnya pas gunain ini juga tetap enak gitu, deras gitu. Sedangkan yang tinggi juga bisa nyaman. Nah di atas sudah ada manhole ya. Dan ini gue suka banget warna dari keramiknya. Suka dalam artian mungkin kalau kita bikinnya abu-abu tua juga keren. Cuman untuk fungsi ini paling bagus karena benar-benar nyaruin dari si jamur kaca. Kalau untuk klosetnya dia American Standard yang standar aja. Habis itu gunain jet shower. Dan udah dikasih wastafel di sini dan ini menarik ya, dia pilih yang modelnya bulat, simple. Ini menariknya kenapa? Karena dia bisa beli barang jadi. Karena beli barang jadi itu agak susah kan, mesti mix and match kan. Yang ukurannya tuh sama. Jadi walaupun kita beli barang jadi, kalau kita nggak mikir juga kurang bagus jadinya. Ini kan benar-benar disamain ini. Dan udah ada jendela zigzag dan juga dilengkapin sama exhaust. Nah, di sini kita masuk ke kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya sederhana, teman-teman. Tapi homey. Kenapa begitu? Nah, jadi kalau teman-teman lihat pemilihan warnanya itu masih sama. Di sini ada yang abu-abu unfinished dan di situ ada warna hitam catnya. Dan dipadu-padan sama si besi holo yang dikasih kaca-kaca seperti ini yang bisa ngebikin kamar kita kelihatan lebih luas. Kacanya persis banget di depan banget ya. Nah, di depan di belakang dong. Di belakang cuma maksud gue ya. Di belakang nggak kelihatan lah bro. Nggak kelihatan kan? Kecuali lo berubah posisi. Ya. Hey, kita udah nggak boleh ngomongin kaca di kamar mandi bro. Ada yang nonton sama mertuanya, gue sampai sekarang nggak enak sampai sekarang demi Allah gue kebayang awkwardnya dia men. Gara-gara bercandaan bawa bapak lo. Padahal, aduh, gitulah. Ada kaca pula di sampingnya. Udah nggak boleh bercandain. Nah ini modelnya adalah geser-geser gitu teman-teman. Nah ini, gue ngerti sih maksudnya ya. Ini kesannya mau built-in nih. Cuman sayangnya ini kurang kesini. Kalau kita mau bikin satu lemari itu kan dia punya lebar 60 cm. Jadi kalau kita mau bikin cegokan itu ya lebih bagus 60 cm juga. Jadi bener-bener kelihatan built-in banget. Kalau ini kan jadi kesannya ada tambahan gini. Kalau misalnya ini bener-bener dimajuin segini, ya dia bisa jadi built-in. Wah ini ada menarik nih, ini pakai bardi nih. Jadi ini adalah saklar bardi teman-teman. Ini keren banget sih. Gue suka banget pakai bardi ini. Bahkan sekarang di cluster juga kita pakai ini ya. Jadi ini itu touch screen. Habis itu dia udah IR, dia udah WiFi. Jadi bisa terkoneksi semua dari handphone. Lo belum sampai rumah udah bisa lo nyalain tuh ya? Iya, udah bisa diakal-akalin semua. Dan itu kalau lo masih lengkapin sama ini bro. Ini baru juga ngeluarinnya ini. Ini kan IR. Lo paham nggak IR nih gunanya apa? Infrared untuk yang nggak ada smart. Iya, coba lo bayangin deh. Lo punya TV pakai IR dong. Iya. Remote kan IR.
AC, remote pakai IR. Nah, dengan koneksi IR dari kotak ini nih, bukan kotak bro, bulat. Bukan bulat bro, bundar. Dari si bundar ini itu bisa ngerubah atau mengkoneksikan semua barang yang ada IR-nya. Jadi TV lo itu bisa dinyalain ya pakai ini dari handphone nih. Habis itu AC lo bisa dinyalain dari IR ini. Jadi ya ini penting banget nih alat nih kecil nih. Bar di IR remote. Nah, jadi teman-teman kalau kita punya satu kamar tidur yang di sini jaraknya nggak terlalu besar, kita bisa gunain model geser seperti ini nih. Dan tentu cermin ini fungsi utamanya adalah membuat kamar ini terlihat lebih luas. Nah, ini simple banget sih teman-teman. Kadang-kadang kita dekorasi-dekorasi itu tergantung kita cara milih gambarnya. Kalau kita dapat gambar yang kayak gini, itu bisa ngebikin rumah kita tuh kelihatan lebih menarik teman-teman. Jadi tergantung kita milih gambar-gambarnya. Jadi kalau teman-teman nyari gambar-gambar yang unik-unik seperti ini, teman-teman bisa ke Shutterstock. Shutterstock habis itu teman-teman bisa ya beli, habis itu dapat yang high resolution, habis itu teman-teman bisa ngeprint. Ngeprintnya itu bisa macam-macam kan zaman sekarang, bisa yang pakai art paper atau bisa juga pakai kanvas supaya kelihatan seperti lukisan. Dan di ujung sini masih ada ambalan-ambalan untuk naruh buku. Tapi ini semua beli jadi ya. Nah, dari kamar tidur utama ini kita sekarang menuju ke kamar tidur anak. Tapi ada satu yang gue highlight bro, gue suka banget sama ini pintunya. Pintunya ini kan double triplek, ya kan? Cuman dia kasih tali air di sini. Sederhana aja tapi ngebikin pintu ini kelihatan manis. Keren ya? Dan ini rapi sih bikinnya. Oke, sekarang kita masuk menuju ke kamar tidur anak. Nah, kamar tidur anak ini seru ya. Karena nomor satu, jendelanya gede banget nih teman-teman. Jendelanya gede banget, jadi ya kalau kita beli rumah di sini, itu kita udah nggak kekurangan cahaya nih. Contohnya lagi adalah di sini. Jadi begitu kita naik, di sini tuh udah ada jendela dan udah ada jendela hidupnya. Jadi kalau itu dibuka, ini dibuka, udah jalan anginnya. Itu menarik sih. Dan gue suka banget sama ini. Kaca mati itu ditaruh di bawah, sedangkan kaca hidupnya itu ditaruh di atas. Dan ini tuh tingginya 85 cm teman-teman. Jadi ngebikin kaca mati ini tuh jadi setinggi railing yang ngebikin nggak ngebayain kalau kita punya anak kecil. Nah, sekarang kita menuju ke sini lagi. Semua lemari beli jadi sih, sederhana, model push button. Nih kalau teman-teman mau lihat, kalau kita beli jadi itu dia ada gini-gininya nih. Ada palang-palang gini, kalau misalnya kita bikin udah nggak ada palang-palang seperti itu. Masih sama yang seperti yang tadi, ini dindingnya pakai model unfinished dan dikasih campuran biru dongker. Jadi kelihatannya model unfinished ini kalau dicampur warna-warna gelap seperti biru dongker atau hitam ya bener-bener kelihatannya bagus. Kalau untuk ini semua beli jadi juga teman-teman. Dan menariknya adalah dia gunain besi gini dicampur sama kayu seperti ini. Jadi ngebikin si rak ini tuh kelihatan industrial teman-teman. Cuman itu dia bedanya. Kalau misalnya kita beli jadi bro, enteng, bisa diangkat. Tapi kalau misalnya kita pakai multiplex bener, agak berat. Yuk sekarang kita menuju ke bawah. Ini sebenarnya yang menarik tau gak dari rumah ini, tanahnya 72, tapi nggak kelihatan kecil. Apalagi nih kalau gue ajak lo ke bawah nih bro. Di belakang itu masih ada taman besar. Jadi andaikan teman-teman beli rumah ini, itu masih banget mungkin untuk dibesarin lagi atau rumah tumbuh. Nah, di belakang ini kita masih punya satu tempat yang bisa dipakai buat nongkrong nih. Dan ini ukurannya gede, 3x6 teman-teman. Dan yang menariknya gue suka banget pemilihan dari tanaman-tanamannya. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah peace lily nih teman-teman. Nah peace lily ini taruh di sini karena dia tuh sebenarnya tempatnya nggak terlalu panas nih. Kalau sore apa pagi kan dia ketutupan sama bangunan. Jadi bisa tumbuh dengan bagus nih. Peace lily itu nanti dia keluar bunga putih-putihnya. Dan di sini nih pakai pisang-pisangan dan ini pakai pedang-pedangan nih. Menarik ya. Jadi kita bisa duduk di sini. Di belakang tuh masih ada suasana hijau-hijaunya seperti ini. Nah, ini gunain keramik motif kayu teman-teman. Cuman sayangnya di bagian sini nggak dikasih plain.
Jadi kalau misalnya kita lagi ngepel ya, nanti bekas pel kita akan kelihatan di sini. Nah, kalau teman-teman lihat juga, ada yang menarik di rumah ini adalah di belakang ini nih. Mereka ngeletakin AC itu semua di atas itu. Nah, itu ada di atas si dak-dakan ini. Jadi, udara panasnya itu, kalau ini nggak ada dak-dakan ya, udara panasnya akan lebih kena ke kita. Tapi karena ada dak-dakannya lumayan ngebantu udara panas dari AC kompresor ini nggak turun ke bawah dan ganggu udara yang ada di bawah sini. Kalau teman-teman pengen punya satu besi-besi untuk tanaman rambat yang bisa dicontek teman-teman, gunain wire mesh dan besi 3x3. Buat tanaman dulu. Iya, dan bisa buat taruh pot-pot yang ditaruh gini ya. Jadi bisa yang modelnya menjalar seperti ini atau yang turun ke bawah seperti ini. Nah teman-teman, sekarang gue udah sama Mbak Puput, kita mau nanya sama Mbak Puput, cuma sekarang lagi zaman pandemi, jadi kita harus selalu jaga prokes, jadi gue selalu pakai masker, kalau Mbak Puput jangan, supaya kalau teman-teman lihat di jalan atau lihat di Instagram bisa nyapa Mbak Puput ya. Betul. Gimana Mbak Puput, kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Mas. Mas Firman apa kabar? Baik Mbak. Kita nanya ya. Boleh. Mbak, kenapa sih orang itu harus beli di Privé Resident ini? Menyangkut dengan pandemi, seperti yang kita ketahui sekarang itu belum berakhir. Ya. Cuma memang kebutuhan properti semakin meningkat Ya. gitu. Jadi khususnya rumah yang masih, jadi peminat rumah tuh masih tetap tinggi gitu. Ditambah lagi program dukungan dari pemerintah terhadap sektor properti berupa insentif PPN diperpanjang sampai dengan September 2022. Oke, mantap ya. Iya. 2022 ya. Jadi sangat menguntungkan sekali untuk sektor properti kita gitu. Buat membeli jadi lebih mudah untuk Iya, beli rumah. lebih memudahkan gitu. Dan selain itu juga menurut saya Privé Resident ini solusi yang tepat banget buat berinvestasi gitu kan. Dan menurut saya kalau Privé Resident ini rumah berkonsep comfort living yang memiliki desain modern minimalis. Oke. Kemudian ada beberapa tipe juga dengan harga yang sangat terjangkau. Kita memiliki spesifikasi premium yang membuat bangunan terlihat mewah, namun tetap memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Kemudian lokasi kita itu sangat strategis sekali, gitu kan. Tepatnya itu berada di Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, di mana yang memiliki akses transportasinya itu sangat mudah. Kemudian cukup hanya dengan 2 menit ke pintu tol Pamulang Serpong, terus Depok Antasari, dan kita juga cuma 10 menit ke Jakarta. Kemudian 15 menit ke Bogor, gitu. Jadi cocok buat teman-teman yang kantornya di Jakarta cocok, Iya. buat yang kantornya di daerah BSD juga cocok, gitu ya. Betul. Karena lokasinya ada Dan di ke tengah. Bogor pun Bogor dekat, juga. gitu. Kalau fasilitas-fasilitas yang ada di dalam klaster ini sendiri ada apa nggak? Untuk fasilitas yang rencananya di Privé ini nantinya akan dikembangkan clubhouse, Mas. Oke, clubhouse. Ya, clubhouse yang nantinya akan dilengkapi dengan swimming pool untuk dewasa dan anak-anak. Kemudian ada children playground-nya juga, gitu. Jadi untuk orang tua ataupun penghuni yang sudah tinggal di sini itu tidak perlu merasa khawatir untuk anak-anaknya, gitu. Karena bisa bermain hanya cukup dengan di dalam area perumahan saja. Dan cukup lengkap karena ada Iya, clubhouse-nya. betul. Dan yang menariknya adalah si jalan itu ya tadi 7,5 meter. Betul. Jadi kalau bayangin teman-teman ya punya anak yang naik sepeda di sini pasti seru banget kalau buat main di dalam komplek ya. Betul. Ditambah lagi kita di depan pun ada area komersial yang ada perbankannya juga. Jadi sudah ada ATM, ada minimarket gitu. Jadi Oke, jadi depan ini tuh ada ruko itu betul. yang udah ada minimarket dan ada ATM ya. Jadi nggak perlu repot-repot keluar jauh untuk nyari-nyari kebutuhan Iya, yang betul kecil-kecil sekali. sama nyari ngambil duit lah gitu ya. Iya, betul Mas. Oke, nah sekarang kita mau ke pertanyaan kita yang paling penting nih di acara ini, ya pasti masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau ngambil rumah di sini Mbak, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dan yang kita review ini sekarang berapa sih harganya?
Oke, baik. Untuk di Prevail ini kebetulan kita punya satu tipe ruko. Untuk rukonya 2 lantai, kemudian lebarnya 4,5 kali 15. Itu di harga mulai 2 miliar. Kemudian untuk tipe rumahnya sendiri kita ada 3 tipe, Mas Hilman. Jadi dengan 3 tipe ini memiliki luasan yang berbeda-beda dan harganya juga bervariasi. Gitu. Untuk tipe rumah yang pertama itu yang sekarang sedang kita review, ini tipe Agave, tipe terkecil dengan luas bangunan 56 dan luas tanahnya itu 72. Lebar mukanya 6, ke belakangnya 12. Gitu. Kemudian untuk harganya sendiri itu di harga mulai dari 1 miliar. Oke, Ya. menarik ya. Untuk tipe rumah yang kedua itu tipe Stevia. Tipe Stevia itu tanahnya sama dengan Agave. Luas tanahnya 72, bangunannya sama 72 meter persegi. Untuk Stevia sendiri itu harganya mulai dari 1,2 miliar. Oke. Kalau yang tipe yang ketiga? Nah, tipe yang ketiga ini tipe yang paling besar. Itu tipe Verbena. Itu dengan luas tanah 90, luas bangunannya 96. Itu harganya berapa? Untuk yang Verbena harganya mulai dari 1,7 miliar. 1,7 miliar. Iya, dan kita semuanya di sini 2 lantai. 2 lantai ya? Iya. Dan ini kalau untuk kawasannya sendiri itu berapa hektar sih, Mbak? Kalau untuk luasannya sendiri kurang lebih 16.698 meter persegi. 1,6 hektar. Iya, Oh, 1,6 besar. hektar sekian. Nah, sekarang nih pasti teman-teman juga penasaran, ada nggak sih promo-promo atau DP-DP yang bisa dicicil kayak gitu-gitu? Ada apa Mbak yang menarik dari rumah ini? Kalau untuk promo untuk saat ini karena kita juga kan sudah bekerja sama dengan beberapa bank yang terkemuka gitu Mas, ada Bank BTN, kemudian Bank BRI dan Bank BSI. Ya, yang sekarang bank pun sama halnya dengan pemerintah ya. Jadi cukup membantu banyak programnya. Ada dengan DP 0% atau DP paling rendah 5% seperti itu. Jadi disesuaikan saja dengan keinginan konsumennya nanti. Berarti sekarang kalau kita mau beli rumah ini itu bisa pakai DP 0% tergantung bank apa yang kita mau pilih ya? Betul. Oke, menarik ya. Habis itu kalau misalnya tadi kan promo-promo, kalau bonus ada nggak sih Mbak di sini Mbak? Ada dong Mas. Bonusnya apa nih? Untuk bonusnya sendiri, apabila melakukan transaksi pembelian di Prevail ini itu sudah termasuk free aktivasi dan berlangganan internet fiber optik selama 6 bulan. Gratis tuh 6 bulan? Iya, Oke. gratis 6 bulan itu kita kerjasamanya sudah dengan Telkom ya. IndiHome ya? IndiHome Triple Play. Gitu. Dan yang kedua, free biaya surat-surat. Jadi AJB, balik nama dan peningkatan sampai ke SHM itu sudah free. Jadi ya benar-benar customer itu langsung Betul. terima beres lah ya. Betul. Kemudian untuk yang ketiga, untuk bonusnya sendiri konsumen bisa pilih nih Mas nih. Ada beberapa pilihan. Ada TV LED 32 inch, kemudian ada AC setengah PK, kemudian ada water heater juga kita siapkan. Kemudian ada vacuum cleaner. Oke, jadi banyak pilihan elektronik yang bisa dipilih buat teman-teman kalau mau beli rumah di sini. Betul. Oke, makasih banyak ya. Siap. Maupun ya buat wawancara. Terima kasih Mas Hilman. Sama. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Kita langsung ketemu sama satu teras. Terasnya cukup luas. Gua mau apa ya? Cocok banget sama ruangan ini. Jadi jadi cocok sama. Nah sekarang forgot man. Yuk.